Selamat datang di channel BH Korslet. Jangan lupa subscribe agar channel ini bisa berkembang ke depannya. Dan jangan lupa tinggalkan jejak Anda di kolom komentar. Terima kasih guys. Bab 72, Orang di Balik Jendela. Aku, bercinta, dengan ibumu. Yogi Xiang kacau keras, terengah-engah. Melihat Riansu hendak pergi, setelah dia bernapas kembali, dia mengabaikan rasa sakitnya dan bergegas ke tempat dia duduk dan menekan tombol merah di atas meja. Dering, dering, dering. Bel yang keras berbunyi, dan kemudian, lebih dari 20 prajurit bergegas keluar dari segala arah, memegang senjata di tangan mereka, dan mengepung Riansu. Riansu mencibir, kembali ke Yogi dan berkata, apakah ini caramu memperlakukan tamu di paviliun Pinsiang? Yogi Xiang akhirnya mendapatkan kembali ketenangannya, berdiri tegak, dan menatap Riansu dengan ekspresi nakal, bagaimana cara memperlakukan tamu. Kamu pikir kamu ini siapa? Apakah kamu pantas menjadi tamu paviliun Pinsiang? Jika kamu berani menyerangku di paviliun Pinsiang, kamu akan mati. Riansu menggelengkan kepalanya dan berkata, membosankan. Saya tidak menyangka bahwa kepala aula paviliun Pinsiang hanyalah seorang pengecut yang tidak mau mengakui kekalahan. Saya pikir dia adalah seorang pahlawan berjiwa besar. Ekspresi Yogi Xiang menjadi lebih buruk lagi, dia menggeram pelan bahwa dia sedang mencari kematian, dan kemudian memerintahkan dengan keras, bunuh dia. Lebih dari 20 prajurit ini menanggapi panggilan tersebut dan mengepung serta memukuli Riansu. Mereka tidak seperti gangster yang bertarung tanpa aturan, tetapi mereka memiliki serangkaian teknik formasi serangan gabungan yang sangat efisien, yang bahkan akan sulit bagi prajurit alam suci tingkat tinggi untuk melarikan diri. Bahkan jika Yogi Xiang menghadapi mereka, dia tidak akan bisa bertahan lama. Riansu memang merasakan banyak tekanan. Para prajurit ini sendiri tidak terlalu kuat. Kebanyakan dari mereka berada di alam pemurnian tubuh, dan hanya sedikit yang berada di alam suci tingkat rendah. Namun kerja sama mereka begitu indah, seperti mesin pembunuh yang mulus, dengan serangan dan pertahanan terintegrasi menjadi satu. Riansu merasa seolah-olah dikelilingi oleh air, dengan serangan di mana-mana, dan sistem pertahanan yang kokoh. Setelah beberapa saat, Riansu terkena pukulan dan terluka. Tapi bukannya panik, Riansu malah bersemangat. Ini adalah kesempatan bagus untuk mengasah keterampilan seni bela diri Anda. Memang benar jika Riansu secara langsung mengeluarkan kekuatan alam surgawi, dia dapat dengan mudah memecahkan dilema di depannya. Tapi itu akan membosankan. Riansu selalu menjadi orang yang mengejar efisiensi tinggi dan tidak pernah melewatkan area apapun untuk perbaikan. Jadi dia mengendalikan kekuatannya di alam suci dan mengasah keterampilan seni bela dirinya melalui kesulitan di depannya. Bagi seniman bela diri, ranah itu penting, tetapi menguasai seni bela diri juga sangat diperlukan. Pada awalnya, Riansu kesulitan bertarung dan mengalami banyak serangan. Untungnya, dia memiliki pemahaman yang sangat tinggi dan dengan cepat menguasai ritme, berubah dari posisi yang benar-benar dirugikan menjadi seimbang. Setelah Yogi Xiang memberi perintah, senyuman muncul lagi di wajahnya. Dengan tindakan penjaga pribadi ini, sama sekali tidak ada kemungkinan untuk melarikan diri walaupun Anda berada di alam surgawi. Jadi dia sudah yakin Riansu akan mati di sini. Namun setelah 5 menit penuh, Riansu tidak juga terjatuh. Sebaliknya, dia terus bertarung dengan semakin berani, dan mereka mulai berimbang. Dia segera meraung, berhenti bermain-main, segera bunuh dia. Dia tidak percaya bahwa kemampuan bela diri Riansu begitu kuat, tetapi berpikir bahwa penjaga pribadi ini sedang mempermainkan Riansu. Serangan balik Riansu lah yang merespons kata-kata Yogi Xiang. Dengan keras, Riansu menendang seorang pengawal pribadi ke udara dan jatuh tepat di kaki Yogi Xiang. Yogi Xiang tercengang. Selanjutnya, seperti tanggul sepanjang 1000 mil yang dihancurkan oleh sarang semut, formasi pengawal ketat ini dengan cepat runtuh setelah sebuah lubang dibuka. Riansu memanfaatkan kesempatan itu dan menghancurkan mereka seperti daun-daun berguguran oleh angin musim gugur. Bodoh! Ketika Yogi Xiang melihat pemandangan ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meledak dan matanya melebar. Saat berikutnya Riansu menoleh, seluruh tubuhnya gemetar, menjadi takut tanpa sadar, berbalik dan hendak melarikan diri. Namun, Riansu lebih cepat darinya dan segera menyusulnya. Mau kemana, Tuan Xiang?
Riansu menjambak rambut Yogi Xiang dan berkata sambil tersenyum. Kulit kepala Yogi Xiang langsung mati rasa dan otot-otot di sekujur tubuhnya menegang. Dia menggeram dengan suara tegas, "Saya memperingatkan Anda untuk tidak main-main, ini paviliun Pin Xiang." Riansu tertawa, menjambak rambut Yogi Xiang dan membantingnya ke meja di depannya. Dengan suara keras, meja itu meledak. Kepala Yogi Xiang juga rusak dan mengeluarkan banyak darah. "Maaf, tadi aku tidak mendengarmu dengan jelas. Bisakah kamu mengatakannya lagi?" Kepala Yogi Xiang berdengung dan dia merasa pusing, terutama darah yang mengalir dari dahinya merembes ke sudut matanya, membuatnya terlihat sangat menyedihkan. "Riansu, aku akan menginjak kepalamu dan membunuhmu." Yogi Xiang adalah orang yang sangat menyukai keindahan dan sangat memperhatikan imajinasinya sendiri. Sekarang dahinya hancur dan wajahnya patah, dia menjadi semakin marah. Riansu berkata dengan tidak setuju, "Kamu telah mengatakan ini berkali-kali, dan aku bosan mendengarnya. Minta maaflah kepadaku." Riansu menjatuhkan Yogi Xiang dalam beberapa detik, memandangnya dengan merendahkan dan berkata. Yogi Xiang sangat marah saat ini. Sebagai penguasa paviliun Pin Xiang, dia memiliki status terhormat. Dia tidak pernah dianiaya seperti ini. Pada saat itu, paru-parunya hampir meledak karena amarah, dan kebenciannya pada Riansu juga begitu sangat tinggi. Tapi sekarang dia berada di bawah atap, dia harus menundukkan kepalanya. "Maaf." Yogi Xiang menundukkan kepala bangsawannya, mengertakkan gigi di dalam hatinya. Riansu berkata dengan tenang, suaranya terlalu pelan, "Saya tidak bisa mendengarnya." Yogi Xiang mengepalkan tangannya dan seluruh tubuhnya gemetar karena marah. Dia meninggikan suaranya dan berkata, "Maafkan aku." Baru kemudian Riansu melepaskannya, mengambil ginseng berkualitas tinggi, dan pergi. Yogi Xiang mengangkat kepalanya dan menatap sosoknya yang pergi, matanya penuh kebencian. Ketika dia hendak keluar dari halaman dalam, Riansu melihat ke arah kiri atas dan diam sejenak. Tatapannya mengejutkan orang di depan jendela, "Apakah dia sudah melihat kita?" Pembicaranya adalah seorang wanita yang mengenakan gaun merah, yang memiliki sosok yang sangat baik dan juga sangat dingin. Dia memiliki sedikit ekspresi terkejut di wajahnya dan berkata kepada seorang pria di sebelahnya. "Master Paviliun, jendela kita terbuat dari kaca khusus. Anda hanya dapat melihat bagian luar dari dalam, tetapi Anda tidak dapat melihat bagian dalam dari luar." Lalu apa maksud tatapannya tadi? Apa dia merasakan kehadiran kita? Pria itu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ini tidak mungkin, kecuali dia berada di alam surgawi." Tetapi sangat sulit bagi seorang pejuang untuk menerobos ke alam surgawi. Orang ini masih sangat muda dan tidak mungkin menjadi pejuang alam surgawi. Keingintahuan di mata wanita itu menjadi semakin kuat, dia dengan ringan membuka bibir merahnya dan berkata, "Ini menarik." Pria itu ragu-ragu sejenak dan berkata, "Master Paviliun, orang ini telah mempermalukan Yogi Xiang. Dengan amarah Yogi Xiang, dia pasti akan membalas dendam padanya. Apakah kita perlu campur tangan?" Wanita itu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak perlu. Orang ini telah menyinggung keluarga Yang. Jika dia mati di tangan keluarga Yang, tentu saja kita tidak akan dapat mengambil tindakan. Jika dia bisa memblokir gelombang balas dendam dari keluarga Yang ini, itu berarti dia memiliki kekuatan yang besar dan layak untuk diikat oleh kita." Setelah berbicara, senyuman menarik muncul di wajahnya. Dia secantik peri. Sayangnya, tidak ada yang bisa menghargainya. Bab 73, Menerobos Alam. Siapa orang itu tadi? Mungkinkah dia eksekutif senior paviliun Pin Xiang? Setelah keluar dari paviliun Pin Xiang, Riansu bergumam pada dirinya sendiri dan berpikir keras. Faktanya, ketika dia pertama kali memasuki halaman dalam, dia melihat ada tatapan yang menatapnya. Karena tatapan itu tidak bermusuhan dan dia sangat ingin mendapatkan ginseng terbaik, dia mengabaikannya. Setelah memberi pelajaran pada Yogi Xiang, dia mewaspadai gerakan lawannya, jadi ketika dia hendak pergi pada akhirnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat lagi. Setelah ini, Riansu telah menyinggung paviliun Pin Xiang, tetapi dia tidak menyesal sama sekali. Dia sudah mendapatkan ginseng berkualitas tinggi. Bahkan jika dia harus melakukannya lagi, dia akan tetap membuat pilihan yang sama. Kemudian, Riansu langsung menemui Husni Su untuk menyembuhkan pamannya secepatnya agar dia bisa merasa nyaman. Yogi Xiang benar tentang satu hal. Ginseng berkualitas tinggi ini adalah yang terbaik di antara ginseng berkualitas tinggi. Ia memiliki efek pengobatan yang sangat baik.
Riansu menyembuhkan Husnisu hanya dengan memotong sepertiganya dan memberikan kepada pamannya. Dengan 2/3 tersisa, Riansu ingin terus membuat teh untuk diminum Husnisu guna memperkuat kesehatannya, tetapi Husnisu tidak mau melakukannya. Begitu ginseng kualitas terbaik digali, khasiatnya lambat laun akan hilang. Jika Riansu tidak segera memakannya, khasiatnya akan berkurang dalam beberapa hari. Inilah salah satu alasan mengapa ginseng berkualitas tinggi sangat langka. Riansu tidak berpura-pura dan segera mengambil sisa ginseng kualitas terbaik. Dia sekarang berada di alam surgawi tingkat pertama, dan ada 9 alam kecil di alam surgawi, mulai dari tingkat pertama hingga ke-9 dari rendah hingga tinggi. Setelah tingkat ke-9, Anda dapat mencapai alam dewata. Ketika Anda mencapai alam transenden dewata, Anda adalah orang yang benar-benar hebat. Riansu masih jauh dari alam dewata sekarang. Tetapi setelah menelan sisa ginseng berkualitas tinggi, dia memiliki kesempatan untuk menerobos ke alam surgawi tingkat kedua. Setelah kembali ke rumahnya, Riansu bersiap dan menelan sisa ginseng berkualitas tinggi seolah-olah itu adalah ubi. Untungnya Yogi Xiang tidak ada di sini, kalau tidak, dia akan marah melihat Riansu mengunyah bunga peoni seperti ini. Begitu dia menggigitnya, dia langsung merasakan gelombang kekuatan obat menyebar ke tenggorokannya, ke perutnya, dan kemudian menyebar ke seluruh tubuhnya. Itu membangkitkan energi roh naga sejati di tubuh Riansu, dan mulai bekerja dengan keras, seperti menuangkan sesendok bensin ke dalam api, dan api itu mulai mendidih. Ini bagus. Riansu tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, lalu dia memakan sisa ginseng kelas atas, menutup matanya, dan mulai menggunakan seluruh kekuatannya untuk mencerna efek obat dari ginseng kelas atas. Tubuhnya terasa sangat nyaman pada awalnya, efek obatnya mulai terasa di tubuhnya, dan seluruh tubuhnya menjadi lebih ringan. Namun tidak lama kemudian, Riansu mulai merasakan sakit. Setiap inci kulitnya terasa seperti terkoyak. Tidak hanya energi spiritual naga sejati yang bergerak sangat cepat, tetapi darah di tubuhnya juga mengalir deras. Tak lama kemudian, tubuh Riansu mulai mengeluarkan banyak keringat, dan keringat tersebut disertai dengan kotoran berwarna abu-abu, yang tampak seperti sel-sel mati atau kotoran di dalam tubuh. Perubahan ini berlangsung sekitar 1 jam. Selama periode ini, Riansu mengertakkan gigi dan menahannya. Dia tidak menyia-nyiakan efek obatnya. Dia menyerap semuanya dan mengubahnya menjadi energi di tubuhnya, menyesuaikan tubuhnya menjadi lebih baik. Pada saat terakhir, Riansu samar-samar merasakan ada penyumbatan di area dantiannya, yang terdorong oleh aliran panas. Saat tabrakan, rasa sakit yang hebat tiba-tiba terjadi, menyebabkan Riansu menangis kesakitan. Setelah tabrakan, aliran panas ini seperti seekor burung yang dilepaskan dalam sangkar. Langit sangat luas dan lautan sangat luas. Aliran panas ini dengan cepat mengalir ke 8 meridian tubuhnya, membuatnya merasa sangat rileks dan nyaman. Saat berikutnya, Riansu segera merasakan tubuhnya jauh lebih ringan dan penuh kekuatan. Baik itu pendengaran, penglihatan, penciuman, atau sentuhan, semuanya menjadi lebih akut. Alam surgawi tingkat kedua. Riansu langsung terkejut. Dia benar-benar berhasil menembus alam surgawi tingkat kedua. Mengepalkan tinjunya, Riansu segera merasakan ada kekuatan yang kuat di tubuhnya, yang jauh lebih kuat daripada saat dia berada di alam surgawi tingkat pertama. Pantas saja banyak orang yang berbondong-bondong memperebutkan ginseng kelas atas. Meskipun mereka tahu bahwa Yogi Xiang sedang menggoda mereka, mereka tetap melakukannya. Faktanya, ginseng kelas atas ini memiliki pengaruh yang besar bagi para pejuang. Riansu menghela nafas dengan emosi. Jika ginseng kualitas terbaik ini dimakan oleh prajurit alam suci tingkat tinggi, ada kemungkinan besar ginseng tersebut akan membawanya menerobos ke alam surgawi. Di kota naga, status pejuang alam surgawi benar-benar berbeda dengan status pejuang alam suci. Seperti Yogi Xiang, jika dia menelan ginseng kualitas terbaik ini, dia pasti akan mampu menerobos ke alam surgawi. Sayang sekali Yogi Xiang bertindak terlalu jauh kali ini dan menabrak Riansu. Berlumuran keringat bau, Riansu segera pergi mandi. Setelah mandi, dia menyadari bahwa dia sangat lapar seperti dia bisa menelan seekor sapi, jadi dia keluar untuk makan. Mengeluarkan ponselnya, dia tanpa sadar ingin menelepon Bobit Zhu untuk meminta janji, tetapi pada saat berikutnya, dia menghentikan tindakan ini, menghela nafas pelan, dan memasukkan kembali ponsel ke dalam sakunya. Tak berdaya, dia harus pergi untuk makan sesuatu sendirian. Setelah makan, Riansu hendak pulang. Ketika dia sedang menyeberang jalan,
sebuah mobil tiba-tiba keluar dari kiri. Anehnya, kecepatannya sangat cepat dan menuju ke arahnya. Jika itu adalah orang biasa, dia pasti tidak akan bisa bereaksi ketika menghadapi situasi seperti itu. Jika dia ditabrak oleh mobil berkecepatan tinggi, dia pasti akan mati. Ryan Su juga terkejut, tetapi reaksinya sangat cepat. Dalam waktu kurang dari setengah detik, dia bereaksi, menekuk lutut dan melompat 2 meter, menghindari tabrakan mobil ini. Sial, bukankah kamu seharusnya bisa menabrak dan membunuhnya? Orang-orang di dalam mobil melihat Ryan Su melompat dan mengumpat dengan keras. Selanjutnya, 2 truk melaju keluar dari 2 tempat lain, dan belasan orang keluar dari truk. Mereka memegang parang di tangan dan bergegas menuju Ryan Su dengan ekspresi garang di wajah mereka. Ryan Su mendengus dingin dan alih-alih mundur dia bergerak maju. Dengan kekuatannya saat ini, tidak peduli berapa banyak prajurit di alam pemurnian tubuh yang datang ke sini, mereka hanya akan membawakan makanan untuknya. Kali ini, Ryan Su tidak menunjukkan belas kasihan. Dalam waktu kurang dari setengah menit, Ryan Su membunuh para pembunuh ini. Siapa yang mengirimmu ke sini? Ryan Su menangkap salah satu pembunuhnya dan berkata dengan dingin. Pihak lain tidak takut, tetapi menatapnya dengan ekspresi menyeramkan di wajahnya. Kamu tidak akan bisa melompat dan berlari terlalu lama, keluarga Yang akan segera membunuhmu. Itu memang suruhan keluarga Yang. Ryan Su memiliki wajah yang dingin, tapi dia tidak terlalu terkejut. Benarkah? Ryan Su tersenyum menghina, kamu sampah, kamu masih ingin membunuhku. Keluarga yang tidak buruk, kan? Pihak lain berkata dengan muram, kami hanyalah gelombang balas dendam pertama, dan akan ada gelombang kedua, dan gelombang ketiga, termasuk orang-orang di sekitar Anda, mereka semua akan terlibat. Klik, Ryan Su tidak menunggu dia melanjutkan, dan langsung mematahkan lehernya. Tiba-tiba, Ryan Su merasakan tatapan bermusuhan datang dari tempat tinggi di belakangnya di sebelah kiri. Dia segera menoleh dan melihat seseorang berdiri di dekat jendela gedung, menatapnya tajam. Bukan siapa-siapa selain Rani Han. Ryan Su tidak ragu-ragu dan langsung mengejarnya. Bersambung.